Sadar nggak sih? Belakangan ini ramai lagi omongan soal redenominasi rupiah. Katanya, 3 angka 0 di uang kita bakal dihilangkan. Jadi, uang Rp100.000 nanti bisa jadi cuma Rp100. Rencana ini sebenarnya sudah lama digagas, dan baru-baru ini diangkat lagi oleh Menteri Keuangan Purbayayu Disadewa. Tapi tenang dulu, beliau bilang kewenangan eksekusinya ada di Bank Indonesia, bukan pemerintah. Dan target rancangan undang-undangnya baru selesai tahun ke-2027. Nah, pertanyaannya, redenominasi ini sebenarnya bagus atau justru berbahaya buat kita? Yuk, kita bedah tuntas plus minusnya. Redenominasi itu intinya penyederhanaan nilai mata uang, bukan pemotongan nilai uang seperti sanering zaman dulu. Jadi, kalau Rp10.000 jadi Rp10, dak beli kamu tetap sama. Harga sebungkus mie instan yang tadinya Rp3.000. Setelah redenominasi ya jadi Rp3. Secara teori, nilai kekayaan kita nggak berkurang sama sekali. Lalu, buat apa repot-repot ganti? Nah, disinilah letak keuntungannya. Keuntungan pertama yang paling jelas adalah efisiensi. Coba bayangin, selama ini kita sudah terbiasa dengan angka jutaan, miliaran, bahkan triliunan dalam transaksi sehari-hari. Kalau nolnya dipangkas 3, proses pencatatan akuntansi, pelaporan keuangan, sampai input data di kasir jadi jauh lebih simpel dan ringkas. Ini bisa mengurangi risiko salah ketik atau human error. Buat kamu yang sering lihat struk belanja panjang banget cuma karena angka nolnya, nanti bisa jadi lebih pendek. Proses digitalisasi pembayaran juga jadi lebih mulus. Sistem komputer nggak perlu lagi memproses digit angka yang terlalu banyak. Bikin semuanya jadi lebih cepat dan efisien. Kedua, ini soal gengsi dan psikologis. Jujur saja, nilai tukar kita terhadap dolar Amerika Serikat itu kan sekitar Rp16.000. Secara psikologis, ini membuat rupiah terlihat lemah atau murah dibandingkan mata uang negara lain. Keuntungan ketiga adalah penghematan biaya dalam jangka panjang. Mungkin awalnya butuh biaya besar untuk cetak uang baru, tapi untuk kedepannya, ini bisa lebih hemat. Kenapa? Karena untuk mencetak nominal besar, kita tidak perlu lagi menggunakan lembaran uang dengan nilai kecil dalam jumlah banyak. Biaya pencetakan dan pemeliharaan uang fisik, baik kertas maupun koin, bisa ditekan. Terakhir, redenominasi juga membantu menyetarakan penyebutan nilai mata uang kita dengan negara-negara lain di kawasan ASEAN. Ini mempermudah perbandingan ekonomi, investasi, dan pariwisata. Jadi nggak ada lagi cerita turis asing bingung lihat harga makanan puluhan ribu rupiah. Nah, setelah dengar keuntungannya, kelihatannya menarik ya? Tapi tunggu dulu, setiap kebijakan pasti ada risikonya. Dan risiko redenominasi ini nggak main-main, loh. Kalau salah langkah, dampaknya bisa fatal. Risiko terbesar dan yang paling ditakuti masyarakat adalah inflasi. Risiko kedua adalah biaya pelaksanaan yang super mahal. Bayangkan, Bank Indonesia harus mencetak ulang seluruh uang kertas dan koin yang beredar di masyarakat. Itu butuh biaya triliunan rupiah. Belum lagi biaya untuk menyesuaikan semua sistem yang ada. Sistem perbankan, software akuntansi di perusahaan, mesin ATM, mesin kasir, bahkan papan harga di pasar tradisional. Semuanya harus diupdate. Proses ini bukan cuma mahal, tapi juga rumit dan butuh waktu yang sangat lama. Siapa yang akan menanggung biayanya? Tentu saja negara dan pelaku usaha, yang pada akhirnya bisa berimbas juga ke konsumen. Risiko ketiga, dan ini yang paling krusial, adalah kebingungan dan kepanikan publik. Redenominasi butuh sosialisasi yang super intensif dan menjangkau seluruh lapisan masyarakat, dari kota besar sampai ke desa terpencil. Jika sosialisasinya gagal, masyarakat, terutama mereka yang pendidikannya rendah atau lansia, bisa bingung. Mereka mungkin mengira nilai uang mereka benar-benar dipotong, mirip seperti sanering. Kepanikan bisa terjadi, orang bisa berbondong-bondong menarik uang dari bank atau membelanjakannya karena takut nilainya hilang. Kepercayaan terhadap rupiah bisa runtuh, dan ini sangat berbahaya bagi stabilitas ekonomi. Masa transisi di mana ada dua jenis mata uang beredar, uang lama dan uang baru juga bisa menciptakan kekacauan dalam transaksi sehari-hari. Keempat, redenominasi punya syarat mutlak, kondisi makroekonomi harus benar-benar stabil. Artinya, pertumbuhan ekonomi harus kuat, inflasi harus rendah dan terkendali, dan kondisi politik juga harus aman. Kalau redenominasi dipaksakan saat ekonomi sedang goyang atau inflasi tinggi,
pasar justru akan melihatnya sebagai sinyal kepanikan pemerintah. Alih-alih dianggap sebagai langkah efisiensi, kebijakan ini bisa dianggap sebagai sanering terselubung, yang malah memicu pelarian modal dan memperburuk krisis. Makanya, timing atau waktu pelaksanaannya sangat-sangat penting. Terakhir, beberapa ekonom berpendapat bahwa redenominasi ini sebenarnya dampaknya minim terhadap fundamental ekonomi. Ini lebih ke soal kosmetik, soal psikologis dan teknis saja. Redenominasi tidak secara langsung menciptakan lapangan kerja baru, tidak meningkatkan pendapatan real masyarakat, dan tidak mendorong pertumbuhan ekonomi jangka panjang. Prioritas pemerintah seharusnya adalah perbaikan fundamental, seperti reformasi struktural, peningkatan investasi, dan pembangunan infrastruktur, bukan sekadar mengubah angka nol pada mata uang. Jadi, kesimpulannya gimana? Rencana redenominasi rupiah ini ibarat pedang bermata dua. Di satu sisi, ada potensi keuntungan besar dalam hal efisiensi, penyederhanaan, dan peningkatan citra mata uang kita di mata dunia. Ini bisa membuat sistem keuangan kita lebih modern dan setara dengan negara-negara maju. Tapi di sisi lain, risikonya sangat besar. Potensi inflasi akibat pembulatan harga, biaya implementasi yang fantastis, dan risiko kepanikan publik jika sosialisasi gagal adalah tantangan nyata yang harus dihadapi. Keberhasilan redenominasi sangat bergantung pada 3 hal, persiapan yang super matang, sosialisasi yang masif dan efektif, serta timing yang tepat saat kondisi ekonomi kita benar-benar kuat dan stabil. Proses ini butuh waktu bertahun-tahun dan komitmen dari semua pihak, mulai dari pemerintah, Bank Indonesia, pelaku usaha, hingga kita semua sebagai masyarakat. Apakah Indonesia sudah siap? Ini adalah pertanyaan besar yang harus dijawab dengan data dan analisis yang mendalam, bukan hanya dengan wacana. Kita perlu memastikan bahwa manfaatnya nanti benar-benar lebih besar daripada risikonya. Gimana menurut kalian? Apakah kalian setuju dengan rencana redenominasi ini? Atau justru khawatir dengan risikonya? Coba deh, tulis pendapat kalian di kolom komentar. Kita diskusi bareng. Terima kasih sudah nonton sampai habis, jangan lupa like, komen, dan subscribe channel ini biar nggak ketinggalan pembahasan seru lainnya. Sampai jumpa di video berikutnya.